Baik, selamat sore semuanya. Jadi pada hari ini saya ingin menegaskan dan ingin menyampaikan bahwa saya adalah lawyer daripada para nasabah AJK dan saya bukan lawyer AJK. Ya, jadi di sini banyak juga yang ada yang bertanya juga ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya awal mulanya ya. Awal mulanya kejadian bagaimana sampai terjadi sampai hari ini. Jadi waktu itu ada beberapa nasabah yang meminta saya menjadi lawyer ya, membela kepentingan mereka. Jadi atas dasar kepercayaan dari para nasabah itu saya mulai berjuang pertama kali waktu itu dengan membuat laporan polisi. Ya, dengan membuat laporan polisi, kemudian karena kita lihat di laporan polisi ini berjalan dengan cukup lama dan belum juga membuahkan hasil, pada akhirnya saya mencoba menggunakan langkah yang lain, yaitu mengajukan permohonan PKPU yang kemudian dikabulkan. Ya, kemudian tentu terjadi suatu kesepakatan ya, kesepakatan perdamaian dengan para klien saya, dan kemudian juga lewat putusan tersebut juga akhirnya juga terjadi homologasi ya. Homologasi yaitu perdamaian dengan para nasabah. Nah, setelah kejadian itu kemudian dengan berjalannya waktu ada beberapa nasabah juga yang membatalkan permohonan PKPU kemudian menjadi batal. Kemudian masih juga ada upaya hukum dari kasasi itu, yaitu dilakukan PK, yang mana PK kemudian ditolak ya, yang mana memang majelis hakim yang mengadili pada saat kasasi salah satunya Sudrajat Dimyati yang saat ini diduga kuat terkena kasus tertangkap tangan kemarin oleh KPK ya. Nah, itu salah satunya diduga kuat. Nah, jadi waktu itu yang sebenarnya sesuai dengan pasal 235 PKPU itu seharusnya tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, tapi sayang kemudian memang dibatalkan. Nah, waktu itu ada manfaat ya. Sebenarnya kalau AJK tidak bayar, karena udah ada putusan homologasi, kita bisa melakukan upaya permohonan pembatalan homologasi atau pilot. Nah, sehingga AJK akan terus bayar juga karena sudah ada putusan PKPU tersebut ya. Tapi yang disayangkan di sini sebetulnya adalah ya, selain memang sayangnya batal homologasi hanya perbuatan segelintir orang tersebut, ini juga kita menyayangkan adanya perbuatan regulator ya, yang diduga kuat regulator atau OJK waktu itu seolah-olah menghembus-hembuskan suatu hal bahwa AJK ini diduga kuat, katanya dihembus-hembuskan sudah mendapatkan sanksi dan sebagainya, sehingga membuat masyarakat kemudian melakukan ras ya, diduga kuat melakukan ras ya. Akhirnya diduga kuat lah di sini AJK juga menjadi goyang ya. Jadi di sini padahal sanksi yang diberikan terhadap AJK ini diduga kuat juga sebenarnya tidak berdasar ya. Karena kalau saya lihat, kalau dikatakan katanya AJK ini adalah melakukan investasi di beberapa perusahaan afiliasi, sudah dijelaskan di dalam jum-jumnya juga bahwa AJK sebetulnya kalau saja dia tidak diras dan sahamnya terus bagus, kemungkinan besar tidak terjadi gagal bayar ya. Karena mulai terjadi gagal bayar itu ya karena pertama ada dugaan diras atas disebarkannya sentimen negatif terhadap AJK yang diduga kuat ya, nggak tahu siapa yang bocorkan seolah-olah AJK ini bersalah ya, mendapatkan sanksi dari regulator itu. Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Nah, kemudian AJK diduga kuat juga memang mendapat perlakuan yang kurang adil, di mana AJK waktu itu saya lihat memang di PKU seluruhnya, padahal dia juga ada gagal bayar, dengan kita bisa bandingkan dengan perusahaan sejenis yaitu Wana Arta, di mana Wana Arta yang belum bayar sama sekali, PKU-nya cuma sebagian, tapi AJK sudah PKU seluruhnya. Ini diduga kuat sangat tidak adil ya. Dan ada beberapa asuransi yang lain seperti Jiwasraya dan lain-lain dan sebagainya, kok sanksinya tidak seberat daripada AJK? Ada apa? Kan begitu. Nah, ini semakin memperberat
AJK mesti membayar meskipun dia sudah menunjukkan itikat baik membayar 1,4 triliun dan lebih dari 50% pemegang polis sudah diselesaikan. Namun akibat adanya dugaan sentimen negatif itulah akhirnya kita sendiri yang jadi rugi juga mengalami gagal bayar. Sebenarnya kalau sudah ditunjukkan itikat baik harusnya sudah ada menurut kami pertimbangan atas sanksi PKU tersebut ya, untuk dipertimbangkan, dibuka. Kenapa saya ngambil contoh begitu? Nah kalau dibilang katanya memang dia RBC segala macam minus, ya kita bandingkan dengan Wana Arta yang udah dari dulu bahkan tidak lakukan pembayaran, kenapa cuma di PKU sebagian? Tentu ada dugaan diskriminasi, itu nggak boleh. Ya sayangnya tidak dilakukan upaya hukum gugatan TUN waktu itu. Ya seharusnya AJK bisa melakukan gugatan TUN terhadap OJK untuk melakukan hal ini. Kemudian ada POJK nomor 6 tahun 2022 pun yang menyatakan kalau ada peristiwa seperti ini sebetulnya kesepakatan itu juga bisa menjadi alternatif penyelesaian. Nah yang jadi masalah sekarang kalau memang ada hal seperti itu, kenapa ketika selesai dengan homologasi adanya kesepakatan PKU tidak dibuka? Ya, dan kenapa AJK juga sekali lagi kami pertanyakan juga tidak melakukan gugatan upaya hukum gugatan TUN? Ya, nah ini kembali lagi saya pertanyakan. Nah akhirnya dengan berjalannya beriringan waktu, saya selaku lawyer dari para nasabah tentu melakukan berbagai upaya hukum termasuk kepada OJK. Kita juga mengirimi surat kepada OJK minta difasilitasi dan sebagainya. Kemudian OJK menunjuk semua yang hadir pada saat itu mewakili nasabah dianjurkan untuk menjadi dibentuk suatu tim yang kita beri nama tim 5. Kemudian oleh para anggota tim 5 selain saya memang ada lawyer lain yaitu Pak Putu juga, dan juga dengan para nasabah yang lain yang hadir di situ, saya ditunjuklah menjadi ketua tim 5. Ya, nah disitulah kami mulai berjuang. Nah di situ akhirnya Pak Michael Stephen sendiri juga ikut hadir dalam Zoom menjelaskan tentang duduk persoalannya sehingga para nasabah termasuk tim 5 mengerti. Akhirnya disepakatilah untuk mencari jalan keluar untuk menyelamatkan AJK supaya tidak diciu berdasarkan POJK nomor 71 ya pasal 23 dan 24 yang mana di situ salah satu alternatifnya adalah melalui SOL yaitu pinjaman subordinasi ya. Nah itu yang saya mau sampaikan, ini adalah pilihan yang terbaik dari yang terburuk karena pinjaman SOL ini memang dan melakukan hal seperti ini kami juga menyadari. Dan saya sampaikan sekali lagi melalui YouTube ini, kalau sebelumnya nasabah AJK adalah kreditor preferen, dia peringkat yang diistimewakan dan nomor 1, dengan SOL dia menjadi paling bawah, paling akhir. Namun karena AJK tidak punya utang ke yang lain, misalnya ke bank dan sebagainya, maka meskipun paling akhir, tentu dia tetap akan pada akhirnya tetap mengutamakan membayar juga nasabah-nasabah yang memang ikut setuju dengan SOL ini untuk menjadi paling akhir. Demikian yang ingin saya sampaikan. Nah di sini atas dasar itu ya kita berharap ya RBC ini akan segera naik karena begini, ada dugaan juga kesalahan tangan dari regulator atau OJK. Ketika dianggap AJK ini diduga melanggar dari cara bisnis menjalankan bisnis PIK dan Kalita, di mana PIK yang seharusnya mendapatkan cadangan dana perusahaan, sementara Kalita itu seharusnya fluktuatif dari naik turunnya saham. Kalau memang dipandang oleh OJK sebetulnya AJK ini ada salah menjalankan bisnis, kenapa baru nilai misalnya 10M, 200 atau 100M AJK ini tidak langsung diberikan sanksi atau ditegur? Kenapa setelah dana mencapai diduga kuat 6,4 triliun, dia pokoknya sudah triliunan, baru kemudian adanya sanksi, dan sanksinya juga lucu, merugikan nasabah PIK. Diduga kuat merugikan nasabah PIK. Kenapa? Kenapa sanksinya justru mengatakan bahwa Kalita harus diperlakukan, seolah-olah harus diperlakukan sama dengan PIK. Ini yang membuat pada akhirnya perusahaan tentu ya RBC-nya yang tadinya positif, kalau hanya harusnya menanggung atau cadangan itu mencadangkan hanya PIK saja, akhirnya menjadi minus ya, bahkan diduga kuat menjadi minus 600 yang harusnya kalau nggak ada peristiwa ini mungkin masih plus ya. Nah ini yang saya bilang ada kesalahan, diduga kejadian gagal bayar ini sehingga membuat juga
AJK menjadi terpuruk akibat ada dugaan kesalahan daripada OJK juga atau regulator. Jadi nggak fair rasanya kalau ada mobil ya dengan bajai misalnya atau dengan trayek bus ya yang boleh Transjakarta misalnya. Ya nggak masa kalau sekarang Transjakarta ini tadinya punya jalur ya, jalur khusus, kemudian gara-gara dia ada kesalahan melanggar, akhirnya izin yang Transjakarta ini dibilangin udah nggak boleh, Anda jadi taksi biasa nggak punya jalan khusus lagi ya, Anda sama-sama aja jadi jalannya mesti jalan yang ditempuh oleh taksi biasa, nggak ada jalur khusus yang di pinggir itu. Nah inilah yang terjadi juga saya lihat pada Kalita ini seolah-olah diperlakukan sekarang ya karena ada bisnis seperti ini, menurut kami ya sudah aja Kalita Anda harus samakan dengan PIK seperti itu sanksinya. Ini yang saya lihat membuat RBC menjadi minus. Nah karena RBC minus, sanksi PKU memang nggak mungkin bisa dibuka karena mungkin harus kita tahu RBC minimal 120% ke atas ya baru bisa dikatakan sehat. Dengan dinyatakan tidak sehat ini, sentimen pasar tentu menjadi negatif. Saham-saham daripada AJK ini semakin terpuruk menjadi turun. Investor-investor tidak ada yang mau melirik. Siapa yang menjadi korban? Ya tentu diduga kuat akibat perbuatan OJK yang mana juga dia katanya menerapkan sanksi akibat juga melihat dari AJK menerapkan kebanyakan menaruh ya bahwa investasinya di perusahaan-perusahaan afiliasi, padahal juga ada beberapa yang sebenarnya dia melihat ada peluang perusahaan ini sahamnya akan baik, misalnya katakanlah X dibeli cukup banyak ya, tapi dia bukan pengendali ya. Nah dia bukan pengendali, nggak bisa mengendalikan perusahaan itu. Nah itu yang tetap oleh OJK diduga kuat, dianggap ya tetap Anda telah jadi atau menanam semua dana Anda diduga kuat rata-rata secara garis besar kepada perusahaan-perusahaan afiliasi. Ya jadi ada suatu sanksi-sanksi yang perlu dikaji juga apakah tepat sudah diberikan terhadap AJK, sementara kalau kita lihat sanksi terhadap Wana Arta begitu ringan. Bahkan sudah dicabut ciunya pun OJK masih memberikan kelonggaran ya, seolah-olah diduga kuat mengamini pemegang saham pengendalinya menunjuk sendiri tim likuidatornya. Ya, yang sampai dengan saat ini juga diduga kuat mengalami kemacetan yang luar biasa dan sampai sekarang juga tidak kurang berjalan dan sebagaimana mestinya, karena saya juga lawyer dari beberapa nasabah Wana Arta. Berbeda dengan Kresna atau AJK yang dimana ownernya juga selalu hadir Zoom. Ya, nah inilah yang menjadi pertimbangan saya untuk marilah kita melakukan upaya perdamaian win-win solution supaya demi terbayarnya dana nasabah. Dan melalui YouTube ini sekali lagi saya tegaskan ya bahwa saya juga sudah menjelaskan bahwa Sol adalah pilihan yang terbaik dari yang terburuk. Saya tidak pernah membujuk para nasabah ataupun klien saya untuk ikut Sol karena bilang Sol lebih baik daripada kreditur preferen. Enggak, Sol lebih jelek dari kreditur preferen, bahkan dia adalah pembayaran yang harus dilakukan paling akhir. Saya udah sampaikan seperti itu, cuman inilah pilihan yang terbaik dari yang terburuk untuk melepaskan kita semua dari dampak terjadinya ciu terhadap AJK, karena kita tidak mau AJK bernasib sama seperti Wana Arta dan nasabah AJK tidak mau bernasib sama seperti Wana Arta. Nah yang kami sayangkan adanya dugaan laporan polisi dari Bareskrim yang dilakukan diduga kuat oleh beberapa gelintir nasabah yang mengedepankan egonya tanpa melihat kepentingan umum. Kenapa? Karena dengan laporan polisi tersebut tentu berdampak dengan adanya pemblokiran terhadap rekening, yang mana sebenarnya terhadap persetujuan Sol ini kita dapat data katanya sudah 87%. Dari diduga kuat kalau sudah 87% setuju Sol, tentu laporan polisi yang hanya beberapa gelintir ini merugikan para nasabah yang sudah ingin berdamai sebanyak 87%. Sehingga barangkali kalau nanti ternyata ini mengganggu terhadap pembayaran nasabah yang 87% ini, maka saya akan melakukan berbagai upaya hukum juga demi terbayarnya nasabah yang sudah setuju ini, untuk melakukan upaya hukum terhadap nasabah yang telah melakukan upaya hukum yang diduga kuat jumlahnya hanya sekitar 13% ini, dan tidak semua juga yang melakukan laporan ke Bareskrim yang mungkin hanya
beberapa gelintir orang, saya akan melakukan upaya hukum juga terhadap perbuatan nasabah-nasabah yang diduga kuat tentunya merugikan kepentingan yang 87% ini, yang mana upaya hukum ini tentu akan dilakukan baik secara persuasif, secara perdamaian, ataupun melalui upaya-upaya hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan tanpa menabrak prosedur, dengan tanpa menabrak hal-hal yang tidak diperbolehkan secara hukum dan aturan. Tentu kita akan tetap melakukan berbagai upaya itu dengan baik. Tapi yang pertama sekali tentu dengan himbauan win-win solution, di mana mereka semua ini kita akan coba rangkul, kita ajak untuk duduk bersama dengan tim 5 untuk demi terbayarnya kepentingan umum seluruh nasabah ini. Karena kita bayangkan saya terpanggil untuk melakukan hal ini, kalau kita lakukan upaya hukum secara pidana, ya kita lihat sendiri di pidana aja masih jadi tersangka, belum naik ke persidangan. Di persidangan dari PN kemudian harus bisa naik lagi ke PT, ke MA, ke PK. Nah kalau baru selesai 3 tahun lagi misalnya atau 4 tahun lagi baru nanti ada perintah dihukum dan dikembalikan kepada para korban, sudah inflasi, dana-dana sudah jelas akan jauh lebih kecil yang tersedia di AJK untuk bayar nasabah. Kemudian jangan-jangan perusahaan ini sudah diciu. Kalau sudah diciu dibentuk tim likuidator, nanti diduga kuat jadi bernasib seperti Wana Arta. Nah ini kita nggak mau. Sementara pengusahanya sudah mengeluarkan skema 6 bulan setelah PKU dibuka, maka akan dimulai pembayaran antara 3-5 tahun akan terjadi pelunasan. Artinya kalau kita hitung secara matematika, upaya hukum yang kita lakukan malah akan merugikan, diduga kuat akan merugikan nasabah itu sendiri. Karena kalau kita setuju damai kan, kalau kita lihat dalam 3-5 tahun malah sudah lunas. Ya kalau kita lakukan upaya hukum, tunggu inkrah dulu, nggak ada pembayaran sama sekali, artinya harus tunggu inkrah. Artinya pembayaran baru akan dilakukan setelah 3-5 tahun, itu pun setelah ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dan kalau tidak ada nasabah lain juga, kemudian nanti bikin lagi gugatan dan sebagainya, kita harus tunggu lagi PNPT MHPK misalnya sampai 3 tahun lagi, kapan kita mau dibayarnya. Dan saya sebagai lawyer juga iba dengan para nasabah yang mengalami sakit, ya sudah tua, pensiun, lansia. Kalau seorang lawyer mau berbisnis, ya mengedepankan ego. Nah disinilah saya juga menghimbau teman-teman, saya tidak mau, memang fee, biaya operasional, success fee adalah hak daripada lawyer. Tapi ketika seorang lawyer tahu kalau ada satu perbuatan itu sebenarnya hanya menguntungkan kantongnya tanpa memperhatikan kepentingan nasabah yang lain, tentu ini akan menyakiti para nasabah yang mempercayai semua hak-haknya kepada lawyer tersebut. Saya ngambil contoh, saya nggak sebut siapa, katakanlah kantor hukum X, dipanas-panasin lah nasabah, ya suruh bikin berbagai upaya hukum padahal udah mau damai, ya dengan tarif taruhlah 2 juta. 2 juta kalau dikali 1000 berarti sudah 2M. Nah 2 miliar itu kemudian dia bilang ya udah saya upaya hukum, bikinlah laporan polisi, teriak-teriak di media dan sebagainya. Nah setelah itu selesai, padahal pengusahanya udah mau bayar nih, kecuali pengusahanya nggak mau bayar, ya no viral no justice perlu dilakukan seperti itu menurut saya. Kenapa? Ya karena kalau kita pakai kekuatan people power, memang saya percaya juga tentu no viral no justice kita akan dapat keadilan. Tapi kalau pengusahanya udah mau bayar nih, udah setuju, ya kita malah komporin, disuruh perang terus, ya hanya untuk misalnya dana operasional, ya per tingkat misalnya kita minta, ya berarti kali 4 tuh kalau per tingkat diminta misalnya, ya. Nah masa dengan dana kantor hukumnya untung dapat 8 miliar misalnya, atau dapat untung dapat 2 miliar atau 3 miliar, habis itu kita tinggal bilang ke nasabahnya, maaf ya kalian nggak bisa dapat apa-apa karena sahamnya sudah turun dan perusahaannya sudah diciu. Nah itu berarti menurut saya diduga kuat itu memang jadi merugikan, ya merugikan para nasabah. Dan kalau dapat keuntungan seperti itu, kita hanya senang sendirian sementara nasabahnya menderita, nama kita pun juga saya nggak mau jadi jelek, karena kantor hukum adalah jasa. 1000 orang bisa mengiklankan kepada 1000 orang lainnya, bisa berkembang seperti kuadrat,
ya kita bisa dapat klien itu dengan tanpa menyengsarakan nasabah. Karena nasabah tentu akan merekomendasikan ketika lawyer tersebut berhasil. Cuman kita tidak bisa hanya berpikir bisnis. Antara hati, pikiran, perasaan, dan cara yang terbaik untuk nasabah itu harus kita pikirkan. Tidak bisa dengan cara yang sama. Kalau ada pengusaha yang udah setuju untuk win-win solution, tentu kita harus sambut. Ya, dan itu yang menjadi pegangan kita adalah apa? Kita bersatu people power, kita awasi AJK ini. Sekaligus saya melakukan somasi terbuka terhadap OJK. Apabila AJK tidak membereskan khususnya kepada para nasabah sampai dengan tuntas, dan ternyata ada dugaan-dugaan kesengajaan untuk tidak membereskan, maka tentu kita para nasabah juga akan melakukan suatu kekuatan people power untuk melakukan berbagai upaya hukum apapun. Tapi bila kita dibayar, tentu kita pun akan mendukung maksimal supaya bisa maju lagi AJK ini seperti dulu. Jangankan AJK-nya, kita akan dukung juga supaya bisa terbayar. Grup-grup Kresna yang lain seperti Kresna YBS, YBI, dan yang lain-lain ya. Jadi ada YBS, ya mungkin ada juga Kresna YBI, dan grup-grup Kresna lainnya. Saya mohon juga dengan dibukanya PKU menjadi titik awal kebangkitan AJK yang berdampak pada kebangkitan grup-grup Kresna lainnya untuk dilakukan penyelesaian secara menyeluruh terhadap seluruh nasabah dengan tetap memegang janji ya yang tidak mampu didahulukan. Saya kasihan yang mereka yang justru nggak bisa bayar lawyer, yang makan aja susah, yang perlu pengobatan di rumah sakit, dan kalau nyawanya tidak segera diselamatkan karena nggak ada uang, maka bisa nyawanya melayang. Itu yang saya kasihan. Saya iba. Saya tidak peduli, ya, saya tidak mementingkan mereka semua harus jadi klien saya, kemudian saya dapat fee, enggak. Saya iba dengan segala tulus hati. Saya katakan, saya percaya suatu karma baik. Saya minta, meskipun mereka bukan klien saya, tolong AJK penuhi janji, ya, selesaikan lebih dulu terhadap mereka-mereka yang butuh. Kasihan kalau ada yang butuh untuk biaya sekolah, ya anak-anaknya nanti putus sekolah, yang sakit, yang lansia. Saya minta AJK utamakan itu dulu sesuai dengan janjinya ada dalam proposal ketika bicara akan menyelesaikan nasabah dan tetap menyelesaikan khususnya klien-klien saya, taati skema itu dan umumnya terhadap nasabah yang lainnya. Ya, kalau tidak itu dilaksanakan sesuai dengan janji-janji ada, tentu saya somasi secara terbuka, dan YouTube ini tentu menjadi bukti yang bisa disimpan oleh para nasabah untuk kita nanti suatu saat kalau kita dibohongi atau diingkari, kita akan lakukan people power dan melakukan berbagai upaya hukum demi terbayarnya kita semua. Dan grup-grup yang ada sekarang untuk jadi tali silaturahmi kita tentu saya himbau tidak dibubarkan sampai dengan terbayar lunasnya seluruh tagihan terhadap AJK, dan syukur-syukur kita bisa menjadi saudara, ya, saudara, dan jadi sahabat yang baik untuk selama-lamanya. Karena mencari satu kawan tentu lebih sulit daripada mencari 100 musuh, ya. Jadi di sini yang saya mau himbau kepada AJK, sekali lagi somasi terbuka saya kepada Anda untuk menyelesaikan seluruh nasabah, ya, nasabah Anda sendiri yang saat ini sudah mendukung Anda. Jangan Anda hianati, ya, karena kita akan lakukan people power yang bisa mendukung Anda, atau sebaliknya, kita juga bisa melakukan berbagai upaya hukum apapun juga. Dan perlu saya jelaskan, meskipun sekarang secara kalau dulu kreditur preferen itu artinya seolah-olah AJK bisa melindungi kita langsung, ini tetap produknya kan tetap dia masih perusahaan asuransi yang tentu mesti diawasi oleh OJK. Nah, kalau dia ternyata tidak membayar dan diselewengkan, misalnya diduga kuat untuk kepentingan pribadi, beli mobil dan sebagainya, itu berarti ada dugaan penggelapan dan sebagainya, mesti bisa tentu dilakukan upaya hukum baik secara pidana dan perdata. Makanya di sini saya minta dari regulator atau OJK, awasilah AJK ini produk-produknya dan laporan-laporannya supaya secara berkala menyampaikan laporan supaya peruntukan uangnya ini betul-betul bisa terkontrol dan memang betul digunakan untuk kepentingan para nasabah. Demikian dari saya. Salam sehat. Sekian dan terima kasih.